Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Angelina Pesik, Stambuk A4012152. Nama saya Yuyun Putri Wahyuni Patigu, Stambuk A401201150. Nama saya Fitra Ayu Arif, Stambuk A40120155. Perkenalkan, nama saya Soktaviani, Stambuk A401201138. Atas nama Alfiunita dengan nomor Stambuk A40120156. Perkenalkan, nama saya Delviana Kristina Wenur, NIM A401201176. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Konsep Dasar PKN yang diampuh oleh Bapak Dr. Nasrullah, SPD, MPD. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini dengan seksama ya teman-teman, supaya kalian dapat memahami materi yang akan kami sampaikan dan kami jelaskan. Selamat menyaksikan. Kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang pentingnya kehidupan demokrasi dalam suatu bangsa. Apa sih demokrasi? Sebelum kita mengetahui apa pentingnya kehidupan demokrasi dalam suatu bangsa, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Seperti negara Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang bentuk pemerintahannya adalah demokrasi. Sehingga di Indonesia sendiri, kita sebagai rakyatnya diberikan kebebasan untuk berpendapat. Dan dari pendapat kita itulah, maka akan diambil keputusan untuk kemajuan negara kita dan mengubah hidup kita. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kehidupan demokratis. Kehidupan demokratis memiliki makna kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi. Kehidupan yang demokrasi merupakan kehidupan yang didasari dengan prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial kebudayaan, dan pertahanan keamanan. Kehidupan demokratis merupakan kehidupan yang penuh kebaikan, tanpa kekerasan dan pemaksaan kehendak. Di sini jelas bahwa kehidupan demokrasi memberi kita kebebasan untuk mengeluarkan dan memberi pendapat. Adanya kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati, tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan ketertiban bersama. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu mengenai perilaku budaya demokrasi. Yang pertama, yaitu dalam konteks bernegara. Apa saja sih perilaku budaya demokrasi yang dapat kita lakukan dalam konteks bernegara? Ada beberapa poin ya. Yang pertama, yaitu ikut serta dalam pemilu dan menerima dengan lapang dada hasil pemilu. Setelah kita melakukan pemilu, maka akan ada hasilnya. Siapa sih yang terpilih menjadi presiden, siapa yang terpilih menjadi wakil presiden, siapa terpilih menjadi anggota DPR. Semua hasil itu akan muncul setelah adanya pemilu. Namun kita tidak boleh tidak menerima atau merasa tidak puas jika yang menjadi presiden atau menjadi DPR itu bukan orang yang kita pilih. Karena itu merupakan hasil suara terbanyak dari seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya suara kita yang didengarkan, namun suara rakyat lainnya pun harus didengarkan. Jadi kita harus menerima dengan lapang dada semua hasil dari pemilu. Kemudian kita masuk di poin selanjutnya, yaitu seorang pemimpin harus mendengarkan aspirasi rakyat. Jika nantinya kita menjadi salah satu anggota dewan, bahkan bisa menjadi presiden, kita tidak boleh mengacuhkan aspirasi rakyat. Kita harus mendengarkan aspirasi mereka, keluh kesah mereka, masalah yang mereka hadapi, sehingga kita dapat bekerja sesuai dengan jalannya dan dapat menguntungkan rakyat, tidak menyengsarakan rakyat. Kemudian poin selanjutnya yaitu mempunyai rasa integritas dan kejujuran. Kita sebagai warga negara Indonesia
harus memiliki rasa kejujuran yang tinggi. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Jarang orang yang mau jujur, mau bekerja dengan ikhlas, mau bekerja dengan jujur. Itu jarang sekali. Banyak yang hanya mementingkan pribadinya sendiri saja. Jadi akan terjadi korupsi. Itu karena dia hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja dan mengacuhkan kepentingan negara. Bahkan rakyatnya, banyak rakyat yang kelaparan. Tapi para misalnya anggota DPR dan lain-lain, dia tidak peduli. Itu yang tidak boleh. Jadi Indonesia itu sangat kekurangan orang yang jujur. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Seperti tadi, terjadinya korupsi itu karena Indonesia atau para petinggi-petinggi di Indonesia itu masih sangat tinggi keinginannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya saja. Tetapi dia lupa akan tanggung jawabnya untuk memikirkan kepentingan rakyatnya, kepentingan negaranya, supaya negaranya maju. Mereka cenderung melupakan tugas mereka seperti itu. Kemudian di poin selanjutnya yaitu saling menghargai satu sama lain. Di Indonesia kita terdiri dari berbagai ragam suku bahasa, dalam berbagai budaya. Kita harus selalu menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang yang berbeda dengan kita. Bukan kita harus mencaci, tidak. Kita harus kamu apa yang kamu sampaikan itu tidak betul. Tidak seperti itu. Kita harus menghargai semua pendapat orang. Nah, itu kita lanjut di poin selanjutnya yaitu berani untuk menyampaikan pendapat demi kebaikan bangsa dan negara. Jangan pernah takut untuk mengeluarkan pendapat kita. Karena kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak. Kita negara demokrasi yang membebaskan warganya atau rakyatnya untuk mengeluarkan pendapatnya dengan sesuai peraturan yang ada. Jangan sembarangan. Kita juga menyampaikan pendapat kita sesuai dengan aturan yang ada. Jangan asal memberikan pendapat dengan kata-kata yang tidak sopan atau kata-kata yang cenderung tidak enak didengar. Kita ada aturan-aturan dalam menyampaikan pendapat. Kemudian seperti kita banyak lihat di media massa, kita banyak lihat di berita-berita yang ada, seperti kegiatan seperti kegiatan demo para mahasiswa, demo para buruh, itu merupakan ungkapan cara mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka supaya pendapat mereka itu didengar oleh pemerintah, dan pemerintah akan membuat peraturan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada yang merasa tidak ada yang akan dirugikan, dan semuanya akan merasa sama-sama diuntungkan. Begitu. Kemudian kita lihat di dalam materi ini ada dua foto. Foto yang pertama yaitu menunjukkan perilaku demokrasi dalam konteks bernegara dengan cara ikut serta dalam kegiatan pemilu. Kita tidak boleh tidak ikut dalam kegiatan pemilu karena satu suara kita itu sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Kemudian di foto yang kedua adanya rapat para anggota dewan, para wakil-wakil rakyat untuk menentukan peraturan, undang-undang yang akan berlaku untuk masyarakat Indonesia. Karena Indonesia sebelum mengeluarkan aturan, sebelum mengeluarkan undang-undang, dia harus melakukan musyawarah terlebih dahulu, mempertimbangkan baik dan buruknya, dampaknya apa, hasilnya apa, dan untuk apa dibuat peraturan seperti itu. Kemudian setelah ada musyawarah maka akan menghasilkan mufakat, dan dari mufakat itulah akan dibuat sebuah peraturan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Itulah beberapa perilaku demokrasi dalam konteks bernegara. Saya akan menjelaskan bagian B dalam lingkungan sekolah. Yang pertama,
Siswa ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas maupun kegiatan lain yang relevan maupun dipilih atau dipilihnya perangkat kelas. Yang kedua, berani mengajukan petisi atau saran, usul maupun pendapat oleh siswa. Yang ketiga, ada bermusyawarah dalam setiap kegiatan yang akan dibuat oleh OSIS. Jadi siswa harus ikut serta. Yang terakhir, melakukan diskusi, baik itu mengenai pelajaran maupun hal-hal lain yang diperlukan. Pentingnya kehidupan demokrasi dalam suatu bangsa. Pentingnya demokrasi dalam suatu bangsa dapat dilihat dalam hal yang berikut. Yang pertama, terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintah untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Yang kedua, budaya demokrasi dapat menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara karena negara demokrasi mengakui supremasi hukum. Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dulu tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain karena para penguasa sering merasa terganggu dengan kekuasaannya. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para penguasa bersikap demikian, memungkinkan setiap kenundayaan berkembang dengan baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi. Akibat pemerintah tidak menerapkan kehidupan demokratis terbagi atas 3 akibat, yaitu yang pertama, berperang satu sama lain, dikarenakan terjadinya perselisihan dan keegoisan karena setiap orang itu mempunyai keinginan dan pikiran masing-masing. Dan apabila kehidupan demokratis tidak ada, maka tidak akan tercipta yang namanya musyawarah. Yang kedua, tidak dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. Dikarenakan dalam praktiknya, demokrasi tidak serta-merta dalam membuat apa yang menjadi keinginan masyarakat terpenuhi, misalnya pelayanan publik yang baik, kebebasan pers dan berpendapat. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan perkembangan demokratis yang paling pesat di dunia. Sistem yang terlalu sentralistik dan tertutup di Orde Baru langsung diubah menjadi sistem desentralisasi dan terbuka yang pada akhirnya rakyat Indonesia berhak memilih wakilnya untuk menjadi pimpinan eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga, tidak dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri, termasuk tidak terjamin bagi warga negara sejumlah hak asasi yang tidak diberikan dan tidak terjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai warga negara. Nah, maka dari itu, kehidupan demokratis sangat penting untuk diterapkan dikarenakan dapat melindungi orang yang berkaitan dengan keperluan pokok mereka, yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup di bawah hukum yang mereka pilih, dan dapat memberikan kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab moral. Demikian video pembelajaran dari kami. Kami berharap teman-teman bisa paham ya dengan materi yang telah kami berikan. Kami mohon maaf apabila dalam video tersebut masih banyak kata-kata yang keliru dan kata-kata yang kurang dipahami oleh teman-teman semua. Kami berucap terima kasih yang sangat-sangat banyak kepada teman-teman karena telah menyaksikan video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.